Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 April berjudul Kerja Keras Merespon Anugerah. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus sudah sangat cukup. Tidak perlu ditambah dengan apapun lagi, sebab manusia dengan kemampuannya sendiri sudah pasti tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Karena hanya oleh anugerah penebusan Tuhan Yesus di kayu salib lah maka manusia dapat diselamatkan. Tetapi harus diingat bahwa tanpa menyambut atau tanpa memberi respon anugerah keselamatan yang ditawarkan itu, maka tidak akan ada keselamatan dalam hidup seseorang. Bagaimanapun dan sekecil apapun selalu dibutuhkan adanya respon manusia. Respon yang menunjukkan kesediaan, kerelaan, dan kesadaran diri individu tersebut untuk menerima anugerah Tuhan. Respon bagaimanakah yang menyelamatkan? Ini pertanyaan ini penting, sama artinya dengan percaya yang bagaimanakah yang dapat menyelamatkan. Kerja keras bisa dikatakan relatif dan bisa dikatakan subjektif juga. Ini tergantung dari persepsi masing-masing individu berdasarkan apa yang diajarkan kepadanya dan yang dilihatnya dari orang lain. Ada orang yang merasa sudah bekerja keras dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, tetapi yang lain merasa baru bekerja keras bila melakukan pekerjaan yang sama dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk ini seseorang harus belajar apa yang diajarkan Alkitab, bagaimana seharusnya merespon anugerah. Merespon anugerah keselamatan yang Tuhan itu sediakan harus dipahami dengan benar. Selama belum mencapai goal yang Tuhan targetkan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, orang percaya harus terus berusaha untuk mengerti apa artinya kerja keras dalam merespon keselamatan yang Tuhan kehendaki. Terkait dengan hal ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia dituntut untuk memiliki moral dan tindakan-tindakan yang mulia seperti Allah sendiri. Tuhan Yesus, Allah anak yang menjadi manusia, adalah satu-satunya sebagai prototipe atau model manusia yang dikehendaki Allah. Pemulihan gambar Allah yang rusak merupakan upaya mengembalikan manusia sebagai manusia Allah. Hal ini sama dengan usaha untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang atau kurang atas diri manusia. Jadi manusia sebagai gambar Allah bertanggung jawab untuk membangun dirinya menjadi manusia yang benar-benar sesuai dengan rancangan Allah semula. Yang kedua, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia patut memberikan seluruh hidupnya bagi Sang Khalik. Sebab dia adalah sang pemilik yang menciptakan semuanya. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Untuk apa manusia diciptakan? Tentu diciptakan untuk dia yang menciptakannya. Manusia tidak menemukan makna hidup dari dirinya sendiri atau dari alam sekitar. Tetapi menemukan maksud makna hidupnya dari Tuhan yang menciptakan dirinya. Dan manusia baru disebut sebagai manusia yang benar kalau hidup dalam pengabdian sepenuh kepada Allah. Kemampuan hebat manusia ya adalah ketika manusia benar-benar memberikan dirinya kepada Allah, menuruti kehendaknya, lalu bertumbuh menjadi manusia Allah, man of God, sehingga dilayakkan masuk anggota keluarga kerajaan. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak bisa dan tidak boleh dihindari. Ketiga, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Manusia segambar dan serupa dengan diri Allah dimaksudkan agar manusia dapat mengimbangi dia dan dapat menjadi teman interaksinya. Ya, manusia harus bisa mengimbangi Allah dalam kesucian dengan moral yang agung dan berinteraksi dengan dia. Itulah sebabnya menjadi kemutlakan agar manusia selalu hidup dalam kekudusan standar Allah sendiri, bukan standar manusia. Inilah panggilan orang percaya yang harus dipenuhi. Banyak ayat Alkitab yang mengemukakan mengenai hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 tertulis,
Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, ayat ini jelas menunjukkan adanya tanggung jawab orang percaya untuk hidup dalam kesucian. Di bagian lain dalam Alkitab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini peringatan-peringatan yang jelas bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk bisa berjalan dengan Tuhan, dan untuk itu harus mengimbangi kesucian, kekudusan, dan keagungannya. Saudaraku, jangan kehilangan kesempatan ini. Jangan anggap remeh apa yang saya kemukakan ini, karena inilah inti esensi dari hidup kita. Allah Bapa mengendaki agar orang percaya yang adalah anak-anak Allah, ya. Jadi Allah Bapa mengendaki agar orang percaya yang adalah anak-anak Allah, anak-anaknya memiliki kekudusan seperti Dia. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam takut dan gentar. Artinya berhati-hati dalam seluruh sikap hidup kita. Sebab sesungguhnya inilah maksud penebusan oleh darah Yesus itu. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi setelah firman Tuhan mengatakan, kalau kamu manggil Allah itu Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darahnya, supaya kamu keluar dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Dengan demikian menjadi kemutrakan orang percaya untuk berkapasitas dalam kesucian seperti Tuhan. Kalau manusia tidak berkualitas dalam kesucian seperti Tuhan, maka manusia tidak bisa berinteraksi dengan Dia secara ideal. Manusia diciptakan dengan kualitas istimewa karena memang dirancang untuk menjadi sahabat Allah atau teman berinteraksinya. Jadi kalau manusia tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka manusia mengkhianati Tuhan. Sebab penciptaan atas manusia bertujuan agar manusia menjadi sekutu Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau kita tidak mengerti target ini, maka kita tidak akan pernah bekerja keras dalam merespon anugerahnya. Ke gereja setiap hari Minggu, wah, sudah dinilai kerja keras, sudah dianggap suatu usaha standar. Padahal kalau Tuhan memberikan standar luar biasa, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Untuk mencapai goal ini, orang percaya harus merespon keselamatan yang Allah berikan dalam Yesus Kristus ini. Dan respon itu harus serius, kerja keras dengan mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas. Respon ini tidak bisa dikerjakan setengah-setengah. Orang percaya tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, saudaraku sekalian. Artinya, bahwa orang percaya harus hanya mengabdi kepada Tuhan atau tidak usah sama sekali. Coba bayangkan, siapa orang yang mau hidup dengan cara demikian, saudaraku. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Kekristenan bukan jalan yang mudah. Namun, saudaraku sekalian, yang penting juga harus saya ingatkan kepada saudara, jangan hanya lihat perjuanganmu yang berat hari ini, tetapi lihat apa yang akan kita peroleh setelah kita ada dalam perjuangan ini. Apa yang kita akan peroleh? Maka dalam Ibrani pasal 12 dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, firman Tuhan mengatakan agar kita ikut perlombaan yang diwajibkan, yaitu memandang Yesus, supaya perlombaan kita dapat berlangsung dengan baik tanpa hambatan. Harus melepaskan beban dan dosa. Beban itu keterikatan kita dengan dunia, dan dosa keterikatan kita dengan dosa dan daging ini. Tanggalkan itu. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, ia mengabaikan kehinaan, memikul salib, menanggung bantahan. Ya, sebab ada mahkota, ada kemuliaan yang dia akan peroleh di balik semua penderitaan yang dia harus alami. Nah, kita harus melihat kemuliaan yang kita akan peroleh kalau kita berjuang seperti Yesus berjuang. Sola Gracia.